Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Para ikhwan, para pencari ilmu yang berbahagia. Sebagai umat Islam, kita wajib menuntut ilmu agama sebagaimana sabda Nabi. Mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Ikhwan yang berbahagia, channel ini hadir agar membantu menambah ilmu agama dan menjadi rujukan dalam praktik ibadah sehari-hari. Semoga yang membaca channel ini menjadi golongan orang yang diridhoi Allah dan kelak dikumpulkan bersama ulama di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, sesuai dengan tema, kita akan membahas apakah itu thaharah, berapakah macam-macam air, air ada berapa bagian, apa perbedaan mukhalid dan mujawir. Sedangkan yang dimaksud dengan thaharah, ulama berbeda-beda pendapat. Sebagian dari pendapatnya ialah dinamakan thaharah semua yang membolehkan untuk mengerjakan sholat atau pekerjaan yang membolehkan mengerjakan sholat, baik berupa wudu, hadus, tayammum, dan menghilangkan najis. Apakah alat thaharah itu dan macam-macam air ada berapa? Alat thaharah ialah air. Air ada 7 macam. 1. Air langit atau air hujan. 2. Air laut. 3. Air sungai. 4. Air sumur. 5. Air sumber. 6. Air salju. 7. Air dingin atau air es, yang juga dikumpulkan dalam semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Sedangkan air terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, tidak makruh, atau yang dikenal air mutlak, yaitu air yang umum yang tidak punya ketentuan khusus. Contohnya seperti air sumur. Air sumur ini tidak ada kekhususan. Dalam kata lain, diletakkan di botol maka dinamakan air botol. Diletakkan di gelas maka berubah air gelas. Diletakkan di kamar mandi dinamakan air kamar mandi. Itulah dinamakan air mutlak. Ada air yang tidak mutlak, juga dinamakan air yang tidak umum, artinya punya ketentuan khusus. Contohnya seperti air mawar atau air cat. Air cat atau air mawar ditaruh dimanapun tetap dinamakan air cat karena ada ciri-ciri khusus. Bagian yang kedua adalah thahir mutahhir makruh. Suci mensucikan tapi makruh dipakai di badan, tidak kalau lainnya badan. Air ini juga dikenal dengan air musammas, yaitu air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari. Kecuali yang tidak makruh kalau air tadi wadahnya berupa emas atau perak. Maka air yang dipanaskan di bawah sinar matahari
yang wadahnya perak atau emas, maka meskipun panas tidak makruh. Sedangkan kemakruhan air musammas itu akan hilang kalau sudah dingin, sekalipun wadahnya bukan terbuat dari emas atau perak. Kalau sudah dingin, maka air musammas tidaklah makruh. Namun demikian, Imam Nawawi berpendapat, Imam Nawawi ini mengatakan bahwa semuanya tidak makruh. Bagian air yang nomor 3 ialah suci tapi tidak mensucikan. Air bagian ini terbagi jadi 2. 1 air musta'mal, 2 air yang berubah. Air musta'mal ialah air yang sudah dibuat menghilangkan hadas, baik hadas kecil seperti wudu ataupun hadas besar seperti adus, dan juga dinamakan musta'mal kalau air tadi dibuat menghilangkan najis. Namun izalatun najasa ini atau air bekas pencucian najis ini dinamakan suci apabila ada 4 syarat. 1, tidak berubah sifatnya atau warnanya atau baunya atau rasanya, dan juga timbangannya tidak bertambah setelah menghitung air yang teresap kepada anggota wudunya atau anggota adusnya atau pada tempat najisnya. Jika bertambah ataupun berubah, maka jelas bekas air menghilangkan najis itu menjadi air najis. Selanjutnya, air yang berubah sifatnya, berubah rasanya, baunya, dan warnanya. Perubahan itu disebabkan karena sesuatu yang suci, yang menyebabkan tidak mutlak lagi seperti air yang pertama. Maka air jenis ini suci memang, tapi tak mensucikan. Contohnya seperti air cat, karena airnya sudah berubah karena cat menjadi tidak mutlak lagi, atau berubah karena air mawar, air ditambah air mawar, maka air ini sudah tidak mensucikan lagi. Atau jenis air yang sudah tidak mutlak lagi seperti air mawar, air kelapa, air seprit, air dan semacamnya, yang sudah tidak mutlak lagi ataupun sudah bercampur dengan sesuatu yang merubah warnanya atau sifatnya. Namun demikian, campuran tadi kalau hanya berubah sedikit, maka sekalipun berubah baunya atau rasanya atau warnanya, maka tetap suci mensucikan asalkan perubahannya sedikit. Sedangkan perbedaan mukhalid dan mujawir, yang dinamakan mukhalid campurannya sangat rata sehingga tak terlihat oleh mata, contoh seperti air cat tadi. Sedangkan mujawir ini campurannya masih terlihat oleh mata seperti kayu dan minyak, sekalipun perubahannya banyak. Kalau jenis mujawir ini tetap suci mensucikan, sekalipun kayu dan minyak tadi sampai membuat harum. Namun ada pengecualian dari mukhalid. Kalau mukhalid tadi atau campuran yang rata tadi
sudah habitatnya ada di sana, contoh seperti air bercampur dengan tanah atau dengan lumut atau dengan belerang, yang mana sudah habitatnya ada di tanah, seperti air banjir, maka air tadi walaupun mukhalid tetap suci, mensucikan. Bagian air yang nomor 4 adalah air najis atau mutanajis. Air ini terbagi menjadi dua, satu air sedikit atau air kurang 2 kula, dua air banyak atau air sampai 2 kula. Sedangkan air sedikit ini langsung najis saat terkena percikan najis, baik berubah atau tidak. Seperti air 1 gelas terkena percikan kencing, maka langsung najis meskipun air tadi tidak berubah rasa atau warna. Sedangkan air 2 kula adalah air yang mencapai volume 2 kula atau air banyak. Dalam hal ini air ini bisa najis jika berubah. Jika tidak berubah maka tidak najis. Kalau berubah, baik berubah sedikit atau banyak, maka air 2 kula ini juga langsung najis. Apakah Anda sudah paham? Ya, tentunya akan timbul tanya, berapakah air 2 kula? Air 2 kula kalau dihitung dengan liter, menurut Kiai Haji Afif, pengarang Fathul Mujibul Qorib, sebagai ulama terkemuka di Indonesia, mengatakan 270 liter. Maka jika air sudah sampai 270 liter, air ini tidak najis jika tidak berubah warna, tidak berubah warnanya, rasanya atau bau. Akhiran, semoga bermanfaat dan jangan lupa kasih komentarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.